Bulan Dzulhijjah adalah bulan penutup tahun dalam sistem penanggalan Islam. Sesudah bulan Dzulhijjah, dimulai tahun Hijriah baru, yakni pada tanggal 1 Muharram. Bulan Muharram merupakan bulan yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan ini memiliki berbagai keutamaan dan mempunyai sejarah penting dalam sejarah umat Islam. Bulan Muharram merupakan bulan pertama dalam kalender Hijriah yang menjadi titik awal setiap penanggalan tahun baru. Bulan Muharram berasal dari kata haram yang artinya suci atau terlarang. Dinamakan bulan Muharram karena sejak zaman dahulu pada bulan ini dilarang berperang dan membunuh. Larangan ini terus berlaku hingga masa Islam datang. Oleh karenanya, bulan Muharram merupakan salah satu dari Ashharul Hurum, yaitu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Bulan istimewa yang berjumlah 4 tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram. 3 bulannya berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 1 bulan lagi adalah Rajab Mudhar yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang-orang Arab, baik sebelum masa Rasulullah maupun pada masa beliau, tidak memiliki angka tahun. Mereka biasa menamakan tahun dengan peristiwa besar yang terjadi pada tahun tersebut. Misalnya, ada tahun yang disebut tahun gajah, Amul Fil, karena di tahun tersebut terjadi peristiwa pasukan gajah di bawah pimpinan Raja Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah. Ada tahun yang disebut dengan tahun Fijar atau Amul Fijar, karena saat itu terjadi perang Fijar. Ada tahun yang disebut dengan tahun Nubuwah, karena di tahun itulah Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama kali. Pada tahun ketiga masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, datang satu masalah yang dialami oleh pejabat pemerintah. Ketiadaan angka tahun membuat sebagian pejabat pemerintahan kesulitan. Salah satunya adalah Gubernur Basrah, yakni Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Atas aduan Abu Musa, Umar kemudian menerbitkan kalender Islam. Dalam musyawarah, terjadi perdebatan dalam menentukan kapan tahun pertama dalam kalender Hijriah itu dimulai. Ada yang mengusulkan tahun pertama dimulai di tahun gajah, yakni tahun di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Ada juga yang mengusulkan di tahun wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ada banyak yang mengusulkan di tahun Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, atau saat wahyu pertama kali diturunkan. Selain itu, ada yang mengusulkan di tahun hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah menuju kota Madinah. Dari 4 opsi ini, akhirnya Sayyidina Umar memutuskan untuk memulai awal tahun di tahun hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah, yang merupakan usulan dan rekomendasi dari Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Beliau tidak memilih tahun kelahiran dan tahun diangkatnya Nabi menjadi Rasul, karena
Dua waktu tersebut masih diperselisihkan tentang waktu kapan tepatnya Nabi Muhammad dilahirkan dan kapan wahyu pertama kali diturunkan. Sedangkan tahun wafatnya Nabi, Sayyidina Umar menolak menjadikannya permulaan tahun karena di tahun tersebut banyak kesedihan. Akhirnya, beliau memilih tahun hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah menuju kota Madinah. Selain karena jelasnya waktu tersebut, hijrah juga dianggap menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil ketika itu. Hijrah Nabi menjadi tonggak awal kejayaan umat Islam setelah sebelumnya hanya berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Karena itulah kalender ini dinamakan kalender Hijriyah. Sebab yang menjadi acuan awalnya ialah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Setelah bersepakat bahwa awal tahun pada kalender Hijriyah itu terhitung sejak tahun Nabi Muhammad SAW hijrah, perdebatan kembali terjadi tentang bulan apakah yang menjadi awal bulan-bulan Hijriyah ini. Ketika sedang bermusyawarah menentukan bulan apa yang menjadi bulan pertama pada kalender Hijriyah, ada yang menawarkan bulan Rabiul Awal sebagai bulan pertama tahun Hijriyah. Akan tetapi, Sayyidina Umar justru memilih bulan Muharram untuk dijadikan bulan pertama pada susunan tahun Hijriyah. Selain karena rekomendasi Sayyidina Utsman, beliau memilih Muharram dengan alasan bahwa Hijriyah walaupun terjadi di bulan Rabiul Awal, akan tetapi muqaddimah atau permulaan Hijriyah terjadi sejak di bulan Muharram. Beliau mengatakan bahwa wacana hijrah itu muncul setelah beberapa sahabat membaiat Nabi. Baiat itu terjadi di penghujung bulan Dzulhijjah. Semangat baiat itulah yang mengantarkan kaum muslim untuk berhijrah. Bulan yang muncul setelah Dzulhijjah adalah bulan Muharram. Karena itu, Sayyidina Umar memilih bulan Muharram sebagai bulan pertama di tahun Hijriyah. Wallahu a'lam bishawab.